البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus sittun. Bab yang ke-60, babu idza dakhala al-masjid falyarka' rak'atain. Bab apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, hendaknya dia rukuk 2 rakaat. Maksudnya adalah apa? Mengerjakan sholat 2 rakaat. Imam Bukhari menginginkan dengan tajuk ini menjelaskan tentang disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Dikatakan tahiyat yaitu penghormatan. Kalau dari kalam Nabi tak ada istilah sholat tahiyatul masjid, tapi ini nama yang diberikan oleh para fuqaha, yaitu untuk menghormati masjid. Sebenarnya hadisnya telah kita lewati, salah satu dalilnya yaitu hadis Ibni Abbas, hadis Jabir. Nah, sekarang Imam Bukhari mendatangkan hadis yang lain. Memang terjadi perselisihan apakah dia itu wajib ataukah mustahab, sunnah muakkadah atau bagaimana. Jumhur ulama mengatakan mustahab. Pendalilan mereka adalah walaupun asal dari perintah itu wajib, tetapi mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang 3 orang yang datang ke majelis. Kemudian yang satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang, yang lain pergi belah. Tidak disebutkan mereka itu sholat sunnah. Walaupun dibantah oleh ulama yang lain, ada kemungkinan mereka sholat tapi tidak disebut-sebut di belakang-belakang sana. Karena yang menjadi inti pembahasan memang bukan masalah sholat sunnahnya, tapi apa yang mereka lakukan ketika mendapati majelis ilmu itu. Sehingga sebagian rawi tidak menceritakan, tidak menitik beratkan, tidak memusatkan perhatian pada mereka sholat atau tidak sholat. Bukan sedang membahas itu. Makanya yang mengatakan wajib ini lebih kuat pendapatnya dan lebih selamat. Kenapa? Karena hadis Jabir yang kita lewati pada pertemuan kemarin itu, sholli rak'atain, sholatlah 2 rakaat. Asal dari perintah adalah wajib. Demikian pula di dalam hadis Jabir dan juga hadis yang lain. Ana terlupakan ya Allahul musta'an, yaitu di dalam Sahihul Musnad. Yaitu dan juga apa? Satu lagi yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri aywan. Yang mana ada seseorang masuk ke dalam masjid waktu Nabi sholat Jumat, Nabi sedang khutbah Jumat. Setelah itu orang itu duduk. Maka Nabi mengatakan, "Ya fulan, hal sholaita rak'atain?" Wahai fulan, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Maka orang ini mengatakan, "La, belum." Maka Nabi mengatakan, "Qum farka' rak'atain." Bangkitlah lalu alhamdulillah. Lalu sholatlah 2 rakaat. Padahal orang ini sudah duduk, itu pun masih disuruh berdiri lagi untuk melakukan sholat. Maka yang mengatakan wajib memang pendapatnya kuat sekali. Hanya saja yang mengatakan wajib mereka mengatakan ini apabila orangnya masuk ke masjid dalam keadaan suci. Adapun kalau dalam keadaan berhadas, tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan mereka harus cari wudhu lagi, baru cari wudhu, kemudian baru sholat. Tidak ada. Jadi perintah ini hanya berlaku untuk orang yang memang siap untuk sholat, yaitu dalam keadaan badannya suci. Yang sedang tidak suci, tidak dibebani untuk harus bersuci, baru kemudian sholat. Tak masalah. Lebih selamat memang kalau kita dalam keadaan suci, kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang tidak wajib itu. Bagaimana kalau 2 rakaat yang wajib, yaitu sholat subuh misalkan atau yang lain-lain, tidak masalah. Yang penting jangan duduk sehingga dia sholat minimal 2 rakaat. Karena dalam riwayat yang lain, hadis Abi Qatadah, Nabi mengatakan apa itu? La yajlisanna hatta yarka' rak'atain. Jangan sekali-kali dia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Nabi tidak mengatakan 2 rakaat yang tidak wajib, 2 rakaat yang apa istilahnya bukan fardu. Menunjukkan kalau kita langsung sholat fardu tak masalah, sudah terpenuhi. Yang penting ya 2 rakaat minimalnya. Tidak wajib dengan suatu jenis sholat tertentu. Dan semua sepakat kalau sholatnya hanyalah sholat witir, yaitu 1 rakaat tidak cukup. Jelas apa? Kalau 3 rakaat itu sudah lebih dari cukup.
Tak masalah. Yang penting jangan duduk sehingga sholat. Tentunya, nah ini para ulama mengatakan kalau niatnya dua itu lebih baik. Niatnya tahiyat masjid sekaligus mungkin niatnya apa? Sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah qobliyah barangkali atau sholat sunnah istikharah sambil diniatkan memuliakan masjid. Nah ini bagus. Karena amalan sesuai dengan niat, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, semakin banyak niat yang bagus, insya Allah pahala makin banyak. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Al hadisur rabi wal arbaun ba'da arba'imi'ah 444. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Amir bin Abdullah bin Zubair. An Amr ibni Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah As-Salami. Baik. Bukan As-Sulami, As-Sulami nanti lain, Bani Sulaim. Tapi ini As-Salami dari Bani Salimah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, falyarka rak'atain. Dalam riwayat yang lain, fala yajlisanna hatta yarka rak'atain. Jangan sekali-kali dia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Baik. Qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Ini terulang ya, banyak sekali. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Misri min asbatin nasfi muwatta'i Malik. Baik. Akhbarana Malik Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Kemudian an Amir bin Abdullah bin Zubair. Beliau adalah tabi'i qalilul hadis. Sebentar. Tapi apa? Beliau min ruwati kutubus sittah. Beliau adalah beliau adalah Abdul Haris. Betul. Amir bin Abdullah bin Zubair Abdul Haris Madani. An Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, ini juga Madani tapi tidak terkenal kunyahnya, di dalam tahdhib tidak disebutkan. Beliau siqah. Qalilul hadis minat tabi'i, berarti ada 2 tabi'i di sanad ini. An Abi Qatadah As-Salami, beliau adalah Al-Haris ibni Rib'i. Al-Khazraji Al-Madani. Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda terbaik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan hadis yang isinya macam tadi. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, lafaz idza di sini, idza syartiyah, menunjukkan terulang. Setiap kali masuk masjid maka lakukan adab-adabnya. Karena apa? Masjid tidak sama dengan rumah-rumah biasa, sehingga sangat digalakkan untuk menghormati masjid dengan cara sholat untuk Allah Ta'ala, karena ini adalah rumah Allah. Fal yarka rak'atain, lakukan sholat 2 rakaat. Yarka ini adalah apa? Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian namun yang dimaksudkan semua, bukan hanya rukuk tentunya, tapi ya semua amalan-amalan di dalam sholat. Qabla ayyajlis, sebelum dia duduk. Bagaimana jika dia sudah duduk? Banyak ulama mengatakan kalau sudah duduk maka batal. Maksudnya tidak lagi ada beban kewajiban. Tapi pendapat tadi terbantahkan dengan hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lain. Orang sudah duduk, disuruh Nabi untuk berdiri dan sholat. Maka ini lebih kuat untuk mengatakan bahwasanya wajib itu lebih dekat. Walaupun di sebagian riwayat di luar Sahih Muslim, Nabi menyebutkan, yaitu Nabi menyuruh orang itu berdiri untuk sholat agar para sahabat mengetahui betapa fakir dan miskinnya dia. Kemudian Nabi menyuruh untuk orang-orang bersedekah, bersedekah pakaian dan sebagainya. Tahu-tahu sahabat yang miskin ini dia melepaskan bajunya ingin sedekah juga, maka Nabi menghardik, jangan kau lepaskan bajumu, aku menyuruh orang-orang sedekah kepadamu, bukan biar engkau sedekah juga. Ya, orangnya fakir sangat. Namanya siapa? Sulaid Al-Ghatafani. Ana baru ingat. Makanya sebagian ulama mengatakan, jadi Nabi menyuruh dia berdiri lagi untuk sholat bukan karena sholat itu wajib, tetapi ada niat yang lain agar orang-orang sedekah. Tapi tentunya pendapat ini tidak seberapa kuat. Memang ada hikmahnya agar orang melihat betapa fakirnya teman yang sedang sholat ini.
Tapi kalau sekedar agar orang melihat, boleh dilihat, boleh dilakukan nanti. Begitu selesai sholat apa Jumat, orang-orang dilarang untuk pulang dulu. Jelas sahabat rata-rata berzikir. Kemudian Nabi membagi tahu begini. Makanya orang itu sudah duduk kemudian disuruh berdiri, kemungkinan terbesarnya bukan semata-mata masalah agar orang sedekah pada dia, tapi memang untuk menghormati masjid. Tayyib, ini pendapat yang lebih kuat. Kita tambah satu hadis ya, karena insya Allah yang mengatakan wajib itu lebih kuat dan lebih berhati-hati. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Alam sampai sekarang karena lebih condong ke wajib karena ada 3 atau 4 dalil dan itu lebih selamat. Asas untuk mengatakan sunnah muakkadnya apa ya? Itu tadi hadis Anas, ada 3 orang yang masuk ke masjid, kemudian disebutkan mereka duduk di depan, ada yang duduk di belakang, ada yang belah tidak mau ikut majelisnya Nabi. Kata jumhur tidak disebutkan orang-orang tadi sholat, tapi kata ulama yang lain sekedar tidak disebutkan dia sholat bukan berarti dia tidak disebutkannya mereka tidak sholat bukan berarti mereka betul-betul tidak sholat. Boleh jadi rawinya sekedar menyebutkan apa yang diperlukan. Karena apa? Jelas rawinya tidak mengatakan mereka masuk dengan kaki kanan lebih dahulu, mereka ini tak perlu dirinci karena inti pembahasannya bukan yang itu. Jumhur berpendapat mustahab, tidak sampai wajib. Cuma wallahu alam lebih selamat ya sholat kalau kita punya wudhu, kalau tidak tak mengapa langsung duduk. Kita tambah satu hadis lagi, insya Allah pendek aja hadis berikutnya. Al-babul hadi wasitun, bab yang ke-61, babul hadasi fil masjid, berhadas di masjid. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah boleh seseorang itu buang hadas di masjid, tetapi apa? Diusahakan untuk jangan sampai mengganggu orang lain. Adapun kalau dia mampu untuk tidak berhadas, maka apa? Maka dia akan mendapatkan keutamaan besar, mendapatkan sholawatnya malaikat dan sebagainya yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Tapi kalau dia berhadas, tidak ada dalil yang mengatakan dia wajib untuk keluar atau orang yang berhadas itu dilarang masuk. Karena memang sebagian fuqaha mengatakan orang yang berhadas sudah terlanjur kentut haram masuk ke masjid. Tapi ini bukan pendapat yang kuat tentunya. Kecuali kalau betul-betul mengganggu, yaitu kembalinya ke hadis Anas dan lain-lain tentang orang yang makan daun bawang atau makan bawang merah, bawang putih, yang mana ini berpotensi mengganggu malaikat dan manusia. Nabi menyatakan fala yaqrabanna masajidana, jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Ini mengganggu, dan tidak semua kentut bau kan, tidak semua kentut itu sampai mengganggu orang. Kalau sampai mengganggu ya tolong keluarlah sebelum kentut. Merasa oh ini nanti orang boleh pingsan, saya habis makan apa itu, mungkin makan jering jengkol, 3 pinggan. Tengok baik-baik biar orang tidak terkacaukan. Iya. Tapi secara umum kalau memang dohirnya tidak sampai mengacau, tidak masalah, karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk orang berwudu sebelum masuk masjid. Sampai tingkat wajib tak ada dalil. Kita baca hadisnya. Al hadisul khamis wal arbaun ba'da arba'imi'ah, 445. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, sama dengan yang tadi, Abu Muhammad Al-Misri At-Tinisi min asbatin nasri muwatta'i Malik. Akhbarana Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdillah Al-Madani, an Abi Zinad. Ini adalah beliau namanya adalah Abdullah bin Zakwan Al-Madani, asbatun nas fil A'raj, murid terbaiknya Al-A'raj. Ini sudah pernah terulang nama-nama ini ya. Anil A'raj, Al-A'raj adalah Abu Dawud, Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-Madani, asbatun nas fi Abi Hurairah, ya murid terbaiknya Abu Hurairah. An Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Madani, Yamani Madani, salah satu murid yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi ini sanadnya silsilah dhahabiyah, rantai emas, semuanya orang-orang terbaik. Isi hadisnya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al malaikatu tusolli ala ahadikum. Ini hadisnya panjang sebenarnya ya. Sholat di rumah atau sholat di masjid itu lebih utama 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian atau sholat di pasar yang bukan jamaah, bukan jamaah di masjid.
Ya, di antara lafadznya ini, para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian, yaitu yang sudah selesai mengerjakan, yang ikut sholat jamaah di masjid tadi, madama fi musallah, selama dia di tempat sholat dia. Dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, tempat sholat bukan berarti hanya tempat kita duduk, tapi ya masjid kita dikatakan tempat sholat memang. Yang penting belum sampai keluar masjid. Jelas yang paling selamat ya tetap di tempat duduknya. Kalaupun tidak masalah. Yang penting masih di masjid itu. Tidak sampai keluar. Alladzi shalla fi, yang mana dia sholat di situ. Malam yuhdis, dibatasi. Manya adalah yaitu dzarfiyah masdariyah, muddata adami hadasih atau muddata adami ihdasih, selama dia tidak berhadas. Jadi sepanjang dia masih suci, para malaikat terus-menerus bersolawat. Taqul, malaikat mengatakan, Allahumma ghufirlah, ya Allah berikanlah pengampunan untuk dia. Ini nikmat besar. Kita masuk masjid, jelas apa dosa itu ada aja, kekurangan ada. Tak ada yang berani menjamin sholatnya sesuai 100% dengan sholatnya Nabi, adabnya tepat 100%. Boleh jadi kesalahan dan kekurangan masih ada. Tapi alhamdulillah malaikat mendoakan agar kekurangan dan kesalahan yang ada itu diampuni. Allahumma'rham, ya Allah rahmatilah dia. Rahmah adalah ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakupi seluruh kebaikan, kata Syekhul Islam. Berarti didoakan agar semua kebaikan tercurah kepada orang yang sholat berjamaah di masjid tadi. Dengan syarat itu tadi, yaitu tidak berhadas. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari Muslim juga, malam yu'dhifi, selama dia tidak mengganggu orang di dalam masjid itu. Kalau mengganggu ya berarti syarat tidak terpenuhi. Baik. Semakin bersih dan semakin tidak ada yang terganggu, maka semakin besar kesempatan mendapatkan sholawat yang sempurna. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Tinggalkan itu haram. Apa itu? Tinggalkan sholat haram. Yang tahiyat. Sholat masuk masjid. Iya, tahiyatul masjid. Ya, yang rajih kuatirnya sampai haram. Cuma jumhur mengatakan, yaitu tadi mengatakan sunnah muakkadah, jadi tak sampai wajib, tak sampai haram istilahnya ya. Kalau ditinggalkan. Tunggu habis. Iya. Cuma apa? Kita disuruh Nabi seperti ini, bagaimana bila kita akan mengerjakan perintah-perintah tadi? Memang mestinya apa? Perintah Nabi kita jalankan. Iya. Tapi yang mengatakan tidak sampai wajib, tak masalah, emang ini ijtihadi ya. Karena ada beberapa dalil yang nampak kontradiksi atau saling menjelaskan. Yang penting tepi di Palestina itu banyak. Itu ke sana tak ada duit, ke sini murah, ke masjid-masjid murah. Ke Palestina tak ada duit. Perlu duit banyak beli tiket. Yang jadi masalah orang-orang yang tak mau sholat subuh di masjid tapi pengen memerdekakan Filistina, susah. Baitul Maqdis di masjidnya aja dia tak mau. Cakap besar. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Oh, bismillah.